mempresentasikan chapter 11 dengan judul language. Sebelum kami mulai presentasi, kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Sabrina Alifanda dan saya Suci Muhimmatul Husna. Selamat menyaksikan. Dadah. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi dan diskusi kami dari sumber buku Anthony dengan chapter 10 language atau bahasa. Baik, sekarang kita menuju ke definisi bahasa itu sendiri. Nah, perkembangan bahasa atau language development dalam konteks pendidikan merujuk pada proses bertahap di mana peserta didik memperoleh, memperluas, dan menguasai kemampuan berbahasa baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kemampuan ini mencakup berbagai aspek linguistik seperti fonologi atau bunyi bahasa, kosakata atau vocabulary, tata bahasa atau grammar dan sintaksis, serta pragmatik, yaitu kemampuan menggunakan bahasa secara tepat sesuai dengan konteks sosial. Next, kita ke prinsip-prinsip bahasa. Di sini ada 4 prinsip, yakni yang pertama, interrelasi antara keterampilan bahasa, yang kedua, keseimbangan pemikiran kritis dan kreatif, yang ketiga, proses jangka panjang dan bertahap, dan yang terakhir, pengetahuan deklaratif atau knowing that, dan prosedural atau knowing how. Mari kita ke prinsip yang pertama dulu, yakni interrelasi antar keterampilan bahasa. Prinsip ini menyatakan bahwa keterampilan bahasa seperti mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan saling mempengaruhi. Misalnya, kemampuan mendengarkan yang baik akan membantu dalam proses berbicara, sedangkan kemampuan membaca akan mendukung dalam hal penulisan. Dalam pembelajaran bahasa, keterampilan ini secara simultan dapat mempercepat pemahaman dan penggunaan bahasa secara efektif. Yang kedua, keseimbangan pemikiran kritis dan kreatif. Nah, di sini prinsipnya menekankan pentingnya mengembangkan kedua jenis pemikiran dalam proses belajar, yakni pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Pemikiran kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang ada. Sedangkan pemikiran kreatif adalah kemampuan untuk menghasilkan ide baru, inovatif, dan solusi yang tidak biasa. Kemampuan antara keduanya membantu seseorang tidak hanya memahami materi secara mendalam, tetapi juga mampu mengaplikasikan dan mengembangkan pengetahuan dengan cara yang inovatif. Selanjutnya ada proses jangka panjang dan bertahap. Prinsip ini mengingatkan bahwa pembelajaran, terutama keterampilan kompleks seperti bahasa atau kemampuan berpikir, tidak bisa dicapai secara instan. Proses ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan melalui tahapan-tahapan yang bertahap. Setiap tahapan membangun fondasi bagi tahapan berikutnya. Oleh karena itu, konsistensi dan kesabaran sangat penting dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, pengetahuan deklaratif atau knowing that dan prosedural atau knowing how. Nah, di sini pengetahuan deklaratif adalah pengetahuan tentang fakta dan informasi. Nah, contohnya itu seperti penggunaan aturan tata bahasa dalam kosakata bahasa Jawa. Nah, di situ kan ada perbedaan dalam penggunaannya, yang ngoko untuk siapa dan yang kromo untuk siapa, seperti itu. Nah, selanjutnya pengetahuan prosedural adalah pengetahuan tentang bagaimana melakukan sesuatu. Nah, setelah kita tahu bagaimana cara penggunaan aturan tata bahasa dalam kosakata bahasa Jawa, kita tuh harus menerapkan hal tersebut. Jadi penggunaan ngoko kan untuk teman sebaya, sedangkan untuk kromo untuk orang yang lebih tua dari kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke keterampilan bahasa. Nah, keterampilan bahasa ini terdiri dari 4. Yang pertama itu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Oke, kita masuk pertama dulu, yakni mendengarkan. Mendengarkan sering dianggap hal sepele di sekolah, padahal perlu perhatian khusus. Untuk mengembangkan kemampuan ini, guru harus mempertimbangkan waktu dan ruang belajar, serta menghindari penjelasan yang terlalu panjang agar siswa tidak kehilangan fokus.
Nah, di sini Andrew Pollard dalam reflective teaching membagi 4 tipologi yang sebagaimana dijelaskan pada halaman 306 sampai 307. Yang pertama, mendengarkan interaktif, di mana peran pembicara dan pendengar berubah dengan cepat dan siswa perlu mengembangkan keterampilan bergantian berbicara. Yang kedua, mendengarkan reaktif, di mana siswa diharuskan mengikuti dan menyerap sebuah penjelasan. Yang ketiga, mendengarkan diskriminatif, di mana siswa diharuskan mengidentifikasi dan membedakan antara suara, misalnya fonem atau not musik. Dan yang terakhir, mendengarkan apresiatif, mendengarkan narasi atau teks ritmis seperti lagu atau puisi. Selanjutnya kita masuk ke materi yang berbicara. Nah, salah satu aspek penting dalam pembelajaran bahasa yang efektif adalah memahami fungsi ganda dari berbicara, yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran yang telah terbentuk serta sebagai proses untuk membentuk pikiran itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk membedakan antara pembicaraan siswa sebagai produk dan sebagai proses. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya ada membaca. Membaca memiliki tujuan memperluas pengetahuan, mencari hiburan, dan mengembangkan pikiran kritis yang sebagaimana telah dijelaskan oleh Nation pada 2009. Namun, pembaca sering menghadapi tantangan seperti kesulitan memahami teks, kurangnya relevansi materi dengan kepentingan mereka, dan gangguan di lingkungan belajar. Nah, untuk mengatasinya, strategi membaca yang digunakan bisa meliputi membaca intersif untuk memahami detail, membaca eksensif demi kelancaran dan motivasi luas, serta membaca kritis yang memungkinkan evaluasi dan revisi mendalami atas isi teks. Selanjutnya, ada menulis. Menulis merupakan proses yang kritis dan mekanis sekaligus. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Flower and Haynes pada 1981 sebagai siklus percakapan, penyusunan, dan revisi. Perkembangan kemampuan menulis berlangsung mulai dari ciri-ciri seperti mencoret-coret pada masa prasekolah, pembentukan paragraf sederhana di sekolah dasar, hingga esai menghasilkan analisis dan persuasif yang didasari argumen dan penelitian pada jenjang sekolah menengah. Penulis berperan sebagai penggerak ide sekaligus editor yang mengharuskan kualitas dan kejelasan teks yang dihasilkan. Selanjutnya ada integrasi keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa itu meliputi mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Itu semua saling terkait erat dan memperkuat proses pembelajaran secara menyeluruh. Pendekatan pembelajaran terpadu yang mencakup keempat keterampilan ini telah terbukti meningkatkan retensi pengetahuan dan keterampilan pada abad 21. Contohnya yaitu aktivitas interaktif yang meliputi mendengarkan cerita, edukasi, diskusi, membaca materi,